Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Tahun Semitah. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar istilah ini. Tahun Semitah itu adalah tahun Sabat. Maka ada gambarnya. Ya, ini tahun Semitah ya Bapak Ibu. Dan saat ini kita ada di tahun 5782. Tulisan yang di atas sana salah itu, 5781 belum diganti. Entah mau diganti kapan. Nah, untuk kita bisa mendasari materi kita ini, mari kita akan buka beberapa ayat kitab suci kita. Yang pertama yaitu di dalam kitab Shemot. Kitab Shemot atau Keluaran pasal 23. Dan kita akan membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi Shemot 23, 10, 13, demikianlah bunyinya. Dan engkau harus menaburi tanahmu 6 tahun lamanya. Dan engkau harus mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 engkau harus membiarkannya dan meninggalkannya. Sehingga umatmu yang miskin dapat memakannya, dan hewan di ladang dapat memakan sisanya. Demikian juga harus kau buat pada kebun anggurmu, pada kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau harus melakukan pekerjaan, dan pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti, agar lembumu dan keledaimu dapat beristirahat, dan anak dari wanita pelayanmu dan orang asing dapat menyegarkan diri. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada, dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara yang terkasih, kalau kita mendengar kata tahun Semitah, itu adalah tahun Sabat, atau orang bisa menyebut juga dengan istilah tahun perhentian. Di mana itu akan ada satu siklus 7 tahun. Setiap 7 tahun itu harus tidak boleh menanam atau mengerjakan tanah. Kita juga akan coba lihat di ayat yang lain, saudara-saudara, di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat, pasal 25, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Wayikra atau Imamat 25, ayat 3 sampai 5, demikianlah bunyinya. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus memetik kebun anggurmu dan mengumpulkan hasilnya. Dan pada tahun ke-7 haruslah menjadi suatu sabat perhentian bagi negeri itu. Suatu sabat bagi Yahweh. Engkau tidak boleh menabur benih di ladangmu, dan engkau tidak boleh menyiangi kebun anggurmu. Engkau tidak boleh menuai sisa tuaian yang telah tumbuh, dan engkau tidak boleh mengumpulkan buah anggurmu yang tidak terawat. Tahun itu harus menjadi sabat perhentian bagi negeri itu. Ya, saudara-saudara, sekali lagi di sini kita diberitahu tentang aturan pengerjaan tanah di Israel. Memang pola ini hanya bisa dilakukan di Israel.
Kenapa? Karena negara ini satu-satunya negara yang konsisten melakukan apa yang Torah itu tulis. Tapi kalau negara-negara lain tidak ada yang melakukan ini, saudara. Paling dilakukan ya secara sporadis sendiri-sendiri. Tapi bagi orang Israel ini betul-betul disupport oleh pemerintah. Jadi saudara-saudara tiap 7 tahun itu di tahun yang ke-7 ladang tidak boleh ditanami. Yang tumbuh biarkan diambil orang. Bahkan bukan cuman itu saja, tetapi kalau kita membaca di dalam kitab-kitab yang lain, itu bukan cuma tanah yang dibebaskan, tetapi juga budak-budak juga dibebaskan. Sebetulnya hal ini tidak cuma menyangkut dunia fisik, saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di alam supranatural. Apabila kita mau melihat dan mengamati tahun semitah ini juga berdampak pada proses perekonomian yang ada di dunia ini. Jadi orang mau percaya atau tidak, faktanya dunia mengakui. Dan kita tahu bahwa tiap-tiap tahun semitah pasti terjadi masalah dalam soal perekonomian dunia. Saya coba untuk mencatat beberapa yang sudah saya lihat dimulai dari tahun 1916. Waduh, sayang sekali tulisannya kecil ya, saudara-saudara. Tapi saya akan bacakan untuk saudara. Tahun 1916 sampai 1917 itu adalah tahun semita. 40% nilai stok market itu mengalami kehancuran. Jerman, Austro-Hungarian, Rusia, dan Ottoman Empire itu kolaps, saudara-saudara. Ini sudah nampak. Ya. Kemudian kita lihat bahwa seluruh dunia pada saat itu mengalami yang namanya kebangkrutan. Itu terjadi selama tahun semitah. Jadi tanah itu juga butuh istirahat, bukan cuman manusia. Manusia sudah diatur oleh Bapa Yahweh, bahwa tiap-tiap Sabat tidak boleh bekerja, tetapi manusia toh tetap melakukan dan tidak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun demikian, alam semesta ini memiliki kehidupannya sendiri, ada hierarkinya sendiri, ada aturannya sendiri. Sehingga kalau kita lihat tiap-tiap tahun semitah selalu terjadi masalah dalam keuangan. Sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, di tahun 1930 sampai 1931 itu juga merupakan tahun semitah dan terjadi krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam teks ini dikatakan 86% US stock market value wipe out in the worst financial crisis in modern history. Jadi kondisi keadaan finansial dalam pasar dunia, bahkan dalam sejarah dunia mengalami krisis yang hebat di tahun itu.
Kemudian 7 tahun lagi, kita lihat di tahun 1937 sampai 1938, itu juga tahun semitah. 50% US stock market juga mengalami collapse. Global recession, terjadi resesi secara global dan memulai Perang Dunia Kedua. Kemudian 7 tahun berikutnya, tahun 1944 sampai 1945, itu juga tahun semitah. Ya, di sana dikatakan end of World War II atau berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan ini juga terjadi kekacauan yang sangat luar biasa, ya, khususnya di Jerman. Kemudian 7 tahun berikutnya, tahun 1972 sampai 73, itu juga tahun semitah. 48% stock market US, ya, itu mengalami kehancuran juga. Terjadi global recession atau resesi global. Tahun 1979 sampai tahun 80 itu juga terjadi global recession. Tahun 1986 sampai 87, 33% US stock market value wipe out, kembali mengalami kekacauan dalam dunia perekonomian. Kemudian tahun 1993 dan 94 terjadi market atau bond market itu crash, mengalami tabrakan, saudara-saudara. Kemudian 2000 sampai 2001 itu juga tahun semitah. 37% US stock market value wipe out. Itu yang terjadi, kita lihat tahun itu ada tanggal 9 bulan 11 terjadi global resesi atau tanggal 11 bulan September, mungkin saudara masih ingat peristiwa yang terjadi di Amerika. Kemudian tahun 2007 sampai 2008, itu juga tahun semitah, 50% US stock market value juga wipe out atau mengalami kekacauan, berantakan. Terjadi global resesi lagi. Di tahun 2014 sampai 2015, itu juga tahun semitah, juga mengalami kehancuran. Dan sekarang kita ada di tahun semitah. Dan di tahun ini adalah tahun yang paling parah dari semua tahun-tahun semitah sebelumnya. Karena hampir seluruh dunia perekonomian mengalami kolaps, saudara-saudara. Namun demikian, saya tetap menghimbau kepada saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, agar tetap tenang, karena Bapak Yahweh tetap menjaga dan melindungi saudara. Jangan pernah kita terpengaruh dengan kondisi dan keadaan dunia, karena firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa sekalipun 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, namun tidak akan menimpa engkau. Jadi, miliki hubungan yang akrab dengan Bapa Yahweh. Dunia boleh terjadi, tapi anak-anak Bapa Yahweh akan selalu dijaga dan dilindunginya. Mungkin ada yang berkata begini, loh Pak, saya mengalami juga kondisi seperti ini. Betul, dan itu tidak akan bisa menghancurkanmu
selama pikiranmu tetap tertuju kepada kekuatan tangan kasih Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Sebesar dan separah apapun resesi yang ada di dalam dunia ini, selama kita mengandalkan Bapa Yahweh, kita akan selalu dijaganya dengan cara yang sangat luar biasa. Apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat, sekarang ini kita ada di tahun Semitah 5782. Jadi saya menyebutnya tahun 82. Nah, menurut orang-orang Yahudi itu biasa mereka memberikan filosofi pada tiap-tiap pergantian tahun. Kita mengalami pergantian tahun itu di bulan September ini tanggal 6 yang lalu. Ketika kita merayakan Hari Raya Yom Teruah. Dan kita ada pada tahun 82 atau menyebutnya dengan P-Bet, saudara. P itu nilainya 80, bet itu nilainya 2, jadi tahun 82. Nah, tiap-tiap tahun ini ternyata memiliki arti yang sangat dalam untuk kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan panduan yang Tuhan berikan melalui penanggalan Ibrani. Kalau kita melihat kata P dan bet, itu tentu kita semua sudah tidak asing karena kita sudah belajar bahasa Ibrani. P itu artinya mulut, saudara. Jadi sepanjang tahun ini saya menghimbau agar hati-hati saudara jaga mulut. Jangan sampai saudara mengucapkan hal-hal yang negatif. Karena jelas di tahun ini, apapun yang saudara ucapkan akan bisa lebih cepat dari tahun-tahun yang lalu. Jadi jagalah mulut kita. Saya katakan mulutmu adalah nasibmu. Engkau mengucapkan hal-hal yang negatif, maka yang negatiflah yang akan menghancurkan saudara. Jadi, di tahun P-Bet ini, Tuhan hendak memberitahukan kepada kita sekalian, agar supaya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita selalu mengucapkan hal-hal yang besar, karena mulut kita itu memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti saya? Bisa, kita lanjut saudara-saudara. Itu adalah P. Kemudian bet. Bet itu kalau kita lihat dalam piktograf huruf Ibrani itu bentuknya adalah tenda atau rumah. Dan kata bet ini bisa memiliki kedalaman arti. Tenda, rumah, tubuh, rumah tangga atau keluarga di dalam dan di tengah. Nah, kalau kita melihat dari filosofi dua huruf ini antara mulut dan tenda atau rumah, ini juga memiliki arti yang sangat dalam agar supaya kita benar-benar ada di dalam perlindungan dan kasih Bapa Yahweh. Jagalah kehidupan rumah tangga saudara. Jagalah tubuh saudara. Karena bet itu memiliki arti yang sangat dalam. Kembali lagi mungkin saudara akan bertanya, bagaimana nasib orang-orang Israel ketika mereka melakukan tahun Semitah? Bukankah mereka kebanyakan adalah orang-orang yang bercocok tanam? Berarti kalau mereka tidak boleh untuk bercocok tanam,
Dan itu yang memerintahkan adalah Tuhan sendiri. Bagaimana nasib mereka? Saya katakan bahwa yang namanya Bapa Yahweh Sang Pencipta itu, kalau dia perintahkan sesuatu, dia pasti bertanggung jawab. Ketika Bapak Yahweh berkata di tahun ke-7 kamu tidak boleh bercocok tanam. Bapak Yahweh tidak cuma memerintahkan kamu tidak boleh bercocok tanam. Lalu Tuhan cuma ungkang-ungkang kaki dan sedakap tangannya. Tidak begitu, saudara. Kalau kita melihat sejarah yang tertulis dalam kitab suci, pada hari atau tahun yang ke-6, ternyata Bapak Yahweh memberikan panen raya 3 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Hebat bukan Bapak Ibu? Bukan seperti manusia yang janji-janji tetapi tidak ditepati, saudara-saudara. Kamu nggak boleh kerja, tapi nggak ada kompensasinya. Sekarang kan begitu, saudara ya. Tidak boleh bekerja, dibatasi, tapi nggak ada kompensasinya sehingga rakyat akan demo. Mereka protes, saudara. Nah, beda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang melakukan tahun semitah terhadap bangsa Israel. Saya melihat sejarah ini dari tahun yang lalu, kalau saudara perhatikan bahwa pemerintah Israel itu mengeluarkan dana 28,8 untuk semua petani yang menjalankan tahun semitah. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah apa yang dilakukan di tahun yang lalu, di tahun 2015. Itu bertepatan dengan tahun semitah sebelum tahun ini. Pemerintah Israel gelontorkan dana, dibagi ke semua petani yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tetap sejahtera, sekalipun mereka tidak bercocok tanam. Itu adalah pertolongan secara fisik antar manusia. Tetapi Bapak Yahweh sendiri itu sudah memberkati 3 kali lipat. Karena di tahun yang ke-6 itu hasil panen itu luar biasa melimpah. Kalau saudara ingin lihat bagaimana pola mereka, saudara bisa lihat di pertanian Israel. Itu biasanya mereka yang ada yang namanya kibut, saudara-saudara. Kibut itu adalah tempat bagaimana orang-orang atau komunitas Israel mereka melakukan kegiatan pertanian, teknologi, luar biasa sekali. Ya. Dan kita lihat Bapak Ibu untuk tahun ini, ya kalau kita lihat di Yerusalem Post, ternyata Yordania dan Israel itu menandatangani suatu perjanjian, ya agriculture untuk tahun semitah, ya agriculture itu pertanian, saudara-saudara. Jadi mereka menandatangani 2 negara. Untuk apa? Ya, kalau kita lihat, kita pelajari, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ini diterapkan, wow luar biasa saudara ya. Tapi kan pemerintah kita bukan ke sono ya, enggak ada hubungan diplomatik. Tapi kalau ini dilakukan, Indonesia itu tanahnya subur, makmur, saudara. Kalau sampai ini dilakukan, wow luar biasa. Padahal kalau saya perhatikan, tanah di Israel itu tidak sesubur tanah Indonesia. Saya katakan Indonesia itu luar biasa, karena seperti yang
Kus Plus nyanyikan, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu sebetulnya gambaran dari kesuburan tanah yang ada di Indonesia. Bagaimana seandainya tanah di Indonesia ini diistirahatkan dalam 1 tahun? Wow, pasti luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, sedangkan di Israel yang tanahnya berbatu-batu saja, kalau saudara melihat itu sangat unik. Tanahnya berbatu, ada pohonnya, tapi buahnya besar-besar, manis-manis, ya. Korma saja segede-gede segini, saudara. Yang masuk Indonesia itu mah korma sudah apkiran semua. Ya. Tapi ada korma yang luar biasa, yang biasa kita lihat itu di daerah Yeriko, itu kormanya bagus-bagus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita kembali lagi untuk membahas tentang tahun Semitah. Karena saya sangat tertarik dengan tahun Semitah ini, Bapak Ibu, karena kita ini berada di penghujung dunia, di mana kita sedang menantikan kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Di tahun Semitah tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun Semitah sebelumnya. Di tahun ini saya bahkan menyebutnya ini dunia ini sedang diriset ulang. Dan kita tentu tahu ada penguasa yang saat ini sedang bergerak mengubah kondisi dan keadaan dunia. Dan anehnya, yang melakukan perubahan ini hanya 1% saja, sangat kecil, tapi dia bisa menguasai dunia, yaitulah New World Order. Waktu penyatuan agama tunggal sudah semakin dekat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan belajar untuk bicara tentang kata bet dan kata p. Ini sangat menarik di tahun ini, Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk melakukannya dan lihatlah hasilnya. Karena ketika tahun ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci dan kita melakukannya, maka kebenaran itulah yang akan membela kita semua. Bukan kita yang membela kebenaran. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kepercayaan-kepercayaan di luar sana, manusia berusaha untuk membela kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu diusik, maka orang itu layak untuk dibinasakan. Berbeda dengan iman kita. Kita bukan membela kebenaran, tetapi kebenaranlah yang akan membela kita. Kita bukan membela Bapak Yahweh, tapi Bapak Yahweh lah yang akan membela kita. Jadi segala sesuatu kita hanya kembalikan kepada tangan kasih Bapak Yahweh yang Maha Kuasa. Nah, saudara, ada beberapa poin yang saya kira kita perlu belajar untuk mempraktekkan dalam kondisi dan situasi yang seperti saat ini. Kita lihat kata P terlebih dahulu. Di situ saya sudah catat beberapa hal yang harus kita lakukan di tahun Semitah ini. Yang pertama adalah jangan mengumbar aib keluarga. Karena saudara akan dinilai negatif oleh orang lain dan alam semesta akan menangkap ucapan kita sebagai sesuatu yang berunsur negatif yang akan mencelakakan kita sendiri. Di tahun P ini kita mesti berhati-hati ya.
Sekali lagi, pebet. Hati-hati, saudara. Karena salah kita berbicara, kita bukan berurusan dengan manusia, tetapi berurusan dengan dunia yang tidak kasat mata. Jadi belajarlah untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang sangat luar biasa. Begitu juga ucapan kita akan dinilai oleh banyak orang siapa sebetulnya kita. Kemudian yang kedua, yang juga harus kita lakukan di tahun pebet adalah jangan pernah mengumumkan rencana besar di media sosial, apalagi pada orang yang suka nyinyir. Biasanya ketika seseorang punya visi dan impian, mereka cenderung saking semangatnya bercerita kepada teman-temannya. Apakah itu di Facebook, apakah itu di Twitter, apakah itu dalam kelompok atau grup yang mereka miliki. Tapi sayang sekali, visi yang besar itu tidak selalu ditanggapi dengan baik dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu, saudara kalau mau bercerita hal-hal yang besar, saudara harus lihat orangnya terlebih dahulu. Karena kalau saudara cerita kepada orang-orang yang tidak sepaham, tidak sejalan dengan kita, maka apa yang kita ucapkan akan dikritik habis-habisan, bahkan disalah-salahkan, dan yang terjadi kita digembosi oleh mereka dalam sisi iman. Saudara akan mengalami penurunan yang sangat hebat. Kenapa? Karena digembosi. Seharusnya ketika saudara bercerita sesuatu, orang lain yang akan mendukung, memberi semangat yang besar, itu baru saudara boleh cerita kepada orang-orang yang demikian. Misal saudara bilang, saya percaya di tahun ini saya pasti akan lulus dengan predikat cum laude. Nah, kalau orang yang sepaham, mereka akan berkata apa? Kami doakan. Bahkan engkau bukan cuma cum laude, tapi summa cum laude. Bisa, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara cerita sama orang yang tidak tepat, maka orang akan berkata, mana bisa, sekolahmu tuh goblok, nggak mungkin bisa seperti itu. Nggak usah berpikir hal-hal yang besar, nggak usah mikir hal-hal yang tinggi, ngaca siapa kamu. Nah ini repot kalau sudah begini saudara. Itu sebabnya saya perlu katakan, jangan mengumumkan rencana besar di media sosial, apalagi pada orang yang suka nyinyir. Bukannya saudara mendapatkan support, saudara malah dinyinyirin, digembosin saudara. Sehingga yang terjadi energi kita akan tertarik keluar. Dan kita bukannya memiliki kekuatan energi yang besar, tetapi justru kita akan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Tahu-tahu, aduh aku kok jadi nggak pingin ya, itu tanda energimu sudah habis. Kenapa ya kok sekarang saya nggak terlalu antusias dengan visi dan impian saya? Itu tanda energimu sudah keambil orang lain. Orang yang energinya itu masih manteng terus, itu karena orang itu bisa menjaga untuk tidak bercerita. Hati-hati, mulut kita itu mencipta. Kemudian saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah suka bicara yang dapat memancing orang memiliki kemarahan. Nah, hati-hati kalau saudara berbicara di luar sana, terutama di media sosial.
Karena ucapan-ucapan kita yang tidak beres itu bisa membawa dan menyeret kita masuk ke dalam penjara. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngomong, pikir dulu. Saya kalau bicara seperti ini, dampaknya seperti apa? Karena biasanya saking semangatnya orang nggak pernah mikir bahwa ada dampak yang sangat besar. Karena saking semangatnya, sehingga saudara bisa memancing kemarahan. Apalagi kalau sampai diajak debat. Kalau orang ngajak debat saya akan menjawab begini, maaf, Anda salah orang. Kalau mau ajak debat bukan sama saya. Karena saya tidak pernah mau debat. Saya menyampaikan firman Tuhan. Kamu suka, silahkan diterima. Enggak suka, lupakan saja. Gampang kalau sama saya. Tapi kalau saudara ngotot ngajak debat, saya katakan Anda salah orang. Karena saya tidak akan pernah melayani. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu yang harus dijaga adalah energi yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus dijaga. Ingat, di tahun Pebet ini, fokus alam semesta ada di dua huruf ini. Mulut dan tubuh kita. Kemudian kita lihat yang keempat. Jangan mendominasi dalam komunitas. Apakah itu di medsos maupun di dunia fisik. Nah ini yang penting saudara. Jangan mendominasi. Kenapa? Karena kalau orang mendominasi, orang langsung bisa menilai. Jangan-jangan orang ini kemaruk. Karena medsos itu sekarang orang yang nggak sekolah, katakanlah cuman SD saja, itu bisa kelihatan kayak profesor. Bahkan orang bisa semau-maunya berbicara ngawur, saudara. Seperti yang pada hari Sabat kemarin saya ceritakan, ada seseorang yang bicaranya ngawur, yang katanya mendapatkan penglihatan bahwa saya dililit ular piton karena saya mengajarkan hukum law of attraction. Jadi ini dianggap saya itu mencampurkan antara kebenaran dengan dunia hitam. Dan yang ngomong ini mengatakan bahwa saya mendapatkan ini dari Roh Kudus. Wah itu ngawur tur nemen saudara-saudara. Wong manggilnya saja, manggil bapak saja masih salah, yang dipanggil sesembahannya orang lain, mau mengkritik lagi saudara. Dia juga nggak ngerti hukum loa itu apa. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada juga orang yang berkata begini, hukum loa itu sesat. Yang benar itu hukum iman. Ya, saya cuman ketawa saja. Kasihan deh lu. Hukum iman itu adalah bahasa agama. Sementara hukum law of attraction itu adalah bahasa universal. Saudara paham akan hal ini? Jadi kalau ditanya hukum loa dan hukum iman itu bedanya di mana? Halo? Sekali lagi. Hukum iman itu bicara tentang masalah agama. Tapi kalau hukum loa itu adalah bahasa universal. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara hukum loa dengan iman? Perbedaannya di mana? Ya tidak ada perbedaannya, saudara. Law of attraction itu bahasa universal, bahasa umum, sementara iman itu bahasa agama. Paham Bapak Ibu?
Tapi karena dia tidak ngerti, sehingga dianggap Pak Lukas itu memberi pengajaran sesat, mencampur antara dunia hitam dengan kitab suci. Sehingga saya mendapat penglihatan dari Roh Kudus, Pak Lukas itu dililit ular piton katanya. Waduh, ini ngawur tur nemen, saudara. Ya, sak jeplak orang ngomong. Ya, tapi ya sudah, enggak apa-apa. Ya, toh saya juga enggak akan melakukan reaksi apapun. Hati saya juga tidak peduli dengan orang mau ngomong apapun. Ya, saya hanya mengatakan praktekkan dan nikmati hasilnya atau forget it. Dan kamu akan mati selamanya. Gampang kalau saya, saudara. Kenapa? Karena hukum Noa itu adalah ciptaan dari Bapak Yahweh sendiri. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang kelima yaitu banyak-banyaklah mengucapkan hal-hal yang besar. Karena kita tentu tahu, dengan kita banyak mengucapkan hal-hal yang besar, maka yang besar itu pasti terjadi dalam hidup kita. Lalu sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, kenapa begitu banyak orang yang sekalipun sudah tahu kebenaran, ya khususnya tentang nama Bapa, sekarang sudah orang tahu semua ya Bapak Ibu. Beda seperti dulu waktu saya pertama kali menyebut nama Bapak Yahweh di tahun 2000. Nggak ada gereja yang terang-terangan mengatakan, namanya Yahweh, sesembahan lain harus kita singkirkan. Nggak ada, saudara-saudara. Sekarang mah sudah gampang. Tetapi kenapa kok banyak orang yang tidak beranjak dari kesalahan? Padahal mereka sudah tahu. Tapi kalau kumpul dengan kelompok yang manggilnya nama lama, ya dia ikut manggil nama lama. Kenapa sih seperti itu? Saya ternyata menemukan ada di posisi manakah dalam kerangka konstruksi gaya berpikir manusia. Saya menemukan ada 5 hal kenapa orang tidak bisa beranjak sekalipun dia ngerti sebuah kebenaran. Termasuk agenda NWO yang sekarang ini sedang terjadi. Yang pertama adalah ada orang yang begitu ngerti kebenaran, dia percaya karena dia memiliki dasar bahwa ini sebuah kebenaran. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang yang mau memberi hati itu space yang lebar. Sehingga begitu ada hal-hal yang baru, dia tidak segera menghakimi dan berkata sesat. Itu orang-orang yang akan maju Bapak Ibu. Yaitu percaya saja, mengakui. Ya, seperti waktu saya pertama memanggil nama Bapak, saya akui. Setelah saya selidiki seharian, saya akui bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang hakiki, yang tidak boleh diganggu gugat. Sehingga saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Perkara Anda mau percaya silakan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Saya hanya menjadi perpanjangan lidah Bapak Yahweh saja. Karena saya tahu bahwa nubuatan tentang pemulihan segala sesuatu harus terjadi di dalam dunia ini. Bukan cuma nama saja, tetapi juga 7 hari raya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain seperti masalah Torah dan sebagainya. Kita luruskan kembali Bapak Ibu. Supaya orang bisa percaya. Bukan malah mundur saudara. Sudah percaya tetapi mundur. Nah itu sebuah kekeliruan. Itu gaya berpikir yang pertama. Percaya dan menerima.
Kemudian kerangka konstruksi gaya berpikir yang kedua adalah berada di pola kebiasaan, sehingga suka salah-salah. Saya seringkali memberitahu kepada teman-teman yang sering konseling, share dengan saya, sering diskusi, kadangkala mereka keceletut kalau ngomong. Dan mereka bilang, aduh saya kok keceletut ya. Saya bilang, makanya kita berlatih. Kalau kita tidak berlatih, maka kita keceletut-celetut ngomongnya. Ya, padahal kita sudah percaya kepada Bapak Yahweh. Tapi yang dipanggil nama yang lama, karena dia masih nempel di alam pikiran bawah sadar. Dan itu yang harus diperbaiki. Orang-orang yang seperti ini, dia berada di pola kebiasaan. Sehingga dia bisa salah. Ada seorang pendeta yang pernah tanya sama saya, dia bilang gini, kenapa ya Pak Lukas kok bisa nggak keceletut? Saya bilang dulu pernah keceletut saya, dan saya membuat sebuah komitmen, keceletut saya tak berhenti khotbah. Ya, tapi saya bersyukur ternyata jemaat tetap menghendaki saya khotbah, sehingga saya mengambil sikap tidak akan pernah keceletut untuk yang kedua kali. Kenapa seperti itu? Pendeta itu tanya, kenapa ya Pak Lukas kok bisa nggak keceletut? Saya bilang gampang, bencilah itu sedalam engkau bisa membenci, karena nama-nama itu menipu kita dulu. Kita harus ngerti sampai di situ, saudara. Kemudian yang ketiga, kerangka gaya berpikir yang ketiga, yaitu tidak berani melangkah. Dan ini menyangkut masalah nyali. Orang kalau punya nyali, dia akan berani melangkah sekalipun itu sendiri. Saya menyadari bahwa kalau saya mati, saya tidak mungkin bawa istri dan anak-anak saya. Tidak mungkin. Saya mati ya berangkat sendiri, saudara. Saya bertanggung jawab ya bertanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Sehingga ketika saya ngerti kebenaran, saya pun harus konsisten. Tidak bisa saya membiarkan hati nurani saya ini menghakimi terus. Karena dulu pada waktu saya menyampaikan nama besar, nama kudus Bapak Yahweh, waktu itu saya masih toleran. Karena ada desakan-desakan dari para pengurus. Tapi lama-lama hati nurani saya menuduh, kamu munafik. Kamu takut kan? Engkau tidak percaya akan kuasaku? Saya bilang berani dan saya akan laksanakan. Saya laksanakan, saudara-saudara. Dan hasilnya Bapak Yahweh menolong sampai hari ini dan sampai selamanya. Jadi yang terpenting adalah kita harus punya nyali. Apa sih yang ditakutkan? Makanya kenapa saya selalu punya falsafah yang gampang. Yang ditakutkan itu apa? Paling-paling ya mati, saudara ya. Mati sekarang, mati besok, mati lusa, 10 tahun, sami mawon, tinggal nunggu waktu. Nah kalau kita sudah sampai di posisi ini, nggak akan ada rasa takut, saudara. Kita akan terus sampaikan kebenaran-kebenaran itu. Kenapa? Karena Bapak yang suruh. Ya, kalau dipikir secara logika, saya menyampaikan kebenaran-kebenaran yang bertolak dengan dogma dalam dunia iman kita yang lama. Itu resikonya luar biasa. Ditinggal lari jemaat. Itu. Ya. Nah, jadi itu adalah kerangka yang ketiga. Sekarang kerangka yang keempat yaitu enggan melakukan penelitian. Hanya ikuti standar saja dari semua orang. Karena apa? Orang selalu berkata, wis ket biyen kaya ngono ora usah dirubah, ora usah macam-macam. Artinya sudah dari dulu seperti itu, sudah enggak usah diubah-ubah. Kita anggap itu sebuah kebenaran saja. Ya karena orang tidak menyadari bahwa di akhir zaman,
Hal-hal yang tersembunyi itu akan disingkapkan keluar. Sehingga terjadilah yang namanya restorasi. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, Hamasya harus tetap tinggal di Samayim sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Pingin enggak Yesua segera datang? Kalau kita pingin, ayo kita harus berani menyampaikan kebenaran. Dan kita harus mau meneliti. Kenapa firman Tuhan katakan dalam kitab Hosea, umatku dibinasakan karena kurangnya pengetahuan, saudara, dan kamu menolak pengetahuan itu. Ya, pernah ada orang yang cerita sama saya, orang ini sudah menerima Bapa Yahweh. Nah, ketika istrinya itu protes, sehingga suaminya bilang gini, coba kamu lihat nih pengajarannya Pak Lukas. Oh, enggak mau saya. Nanti ikut tersesat seperti kamu. Sudah dipelajari atau belum? Oh, enggak usah. Enggak usah. Nah, ini artinya apa? Menutup, saudara. Menutup sebuah kebenaran. Dan menutup kebenaran itulah yang sebetulnya yang di dalam bahasa Arab dikatakan kafir. Kafir itu artinya menutup kebenaran. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima yaitu rasa takut ancaman. Ini menyangkut tentang kenyamanan diri. Gaya berpikir seperti ini sangat berbahaya, saudara. Kenapa? Karena dia bisa melegalkan segala cara, yang penting dirinya nyaman. Itu bahaya. Kebenaran tidak akan sampai kepada jemaat. Seperti sekarang ini, jelas-jelas triple six sudah bergerak, masih juga tidak mau tahu. Bahkan mendukung triple six, anti Hamasiyah. Ini sangat luar biasa, saudara. Kemudian kita lihat bed. Nah, bed kita sudah tahu bahwa itu bisa dalam bentuk intern yang semakin kita bikin keakraban dalam komunitas kita masing-masing. Ya. Ucapan-ucapan yang baik akan membuat keluarga menjadi kuat. Ucapan-ucapan yang baik akan membuat kehilat juga menjadi kuat. Ya. Kenapa? Karena bed itu adalah rumah. Rumah itu berbicara tentang sebuah komunitas yang kecil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya tadi katakan bahwa saat ini di tahun Semitah, kita berada dalam situasi di mana anti Hamasiyah itu sudah memulai berkuasa. Saya melihat banyak sekali artikel-artikel yang ada di luar sana yang sama begitu, saudara ya. Tetapi banyak orang-orang bahkan pendeta-pendeta yang mengatakan, mana ada itu 666, malah mendukung. Ya, saya bilang inilah yang firman Tuhan katakan di akhir zaman nanti, yang jahat menjadi semakin jahat, Bapak Ibu. Nah, saya katakan tahun ini adalah tahun yang sangat genting, di mana Tuhan Yesus bisa datang setiap saat untuk membebaskan kita dari masa the Great Tribulation. Dan kalau saudara melihat gerakan yang sekarang corona di mana-mana, itu kan mulai rame di tahun 2019 ya. Mulai rame, namanya saja corona, COVID-19, saudara-saudara. Tetapi gerakan mereka itu sangat jelas sekali. Kalau saudara lihat di sini, tahun 2001, 2002, 2003, dihitung jumlahnya berapa? 666. Kenapa kok tidak dari dulu?
Dulu nggak nyambung 666, kenapa sekarang? Ya inilah yang saya katakan waktunya sudah tiba. Kata corona sendiri itu juga memiliki nilai 666. Kemudian kata vaccination itu jumlahnya juga 666. Kenapa orang tidak berani untuk menyampaikan ini? Kenapa mereka ketakutan, saudara? Karena mereka merasa jikalau ada ancaman, kenyamanan mereka akan terusik. Tapi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, saya wajib untuk menyampaikan kepada saudara sekalian. Saya bahkan mengatakan bahwa cara kerja setan itu nyaris sempurna. Kenapa saya katakan nyaris sempurna? Karena yang seharusnya para gembala jemaat itu mengajarkan untuk fight di dalam iman, malah mendukung hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang saya katakan nyaris sempurna. Tapi yang namanya setan itu goblok, saudara. Dia bikin peraturan, tidak boleh membeli dan menjual, kecuali memakai tanda bilangan binatang itu ketahuan langsung. Oh, itu nyambung ke Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai ayat 18. Ketahuan langsung, saudara. Tapi karena sudah terlanjur, ya wes kalah isin, suruh gimana. Ya kan? Nah, jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh kita mesti menyadari. Kemudian kita lihat di sini. Ya. Tanggal 26 Maret 2020, Microsoft secara resmi memiliki paten untuk cryptocurrency melalui tubuh manusia. Nomor patennya adalah 060606. Kenapa enggak 07 atau 05 saja ya? Kenapa harus 666, saudara? Ya, saudara pikir sendiri, itu kan dunia alam roh. Ya. Kemudian kalau saudara lihat itu di tanda panah, ada tulisan apa itu? Publication number, ya itu juga 060606 tahun 2020. Kemudian kita juga lihat bahwa dunia entertainment juga sudah dikuasai oleh mereka. Ini mungkin saudara tahu ya, ini film apa ini ya? The Simpsons, saudara. Simpson itu banyak sekali menubuatkan, ya saya mungkin mengatakan bukan menubuatkan ya, tapi merencanakan ya program dari elit global. Direncanakan sedemikian rupa dan sekarang sedang dalam penggenapan di depan mata kita, saudara-saudara. Nah, saudara lihat ini, mereka waktu main basket ya 666 tulisannya. Terus ini juga coronavirus. Kemudian ini the end is near. Akhir segala sesuatu itu sudah sangat dekat sekali, saudara. Jadi kalau kita lihat, kita mesti berhati-hati dan selalu waspada karena kedatangan Yeshua HaMasyiah sudah ada di depan mata kita. Kemudian kalau saudara lihat ya di gambar ini, itu juga selalu ada kaitannya dengan The Simpsons, saudara. Film itu membuat sebuah planning atau rencana dan gambarnya pun kok sama, coba lihat ini. Ya, ini dibuat di tahun 2000 dan ini digenapi 2015. Semua sudah diatur, saudara-saudara. Saya punya banyak sekali informasi-informasi, mungkin saudara bisa cari juga di internet. Banyak sekali informasi tentang bagaimana gerakan Triple Six ini menjalar seperti kanker. Di mana-mana, di seluruh sektor sudah dikuasai. Oleh karena itulah, saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus tahu.
Sekarang pernah nggak saudara mikir, kenapa agenda PBB 2030? New World Order harus sudah terjadi, saudara. Ternyata semua agenda itu sudah ditarget berakhir 2030. Kalau kita melihat di kitab Daniel pasal 9, ya, itu bicara tentang penglihatan Daniel tentang 70 kali 7 tahun. Kemudian kita juga lihat di Yoel 1, itu ternyata kalau kita mau hitung-hitung cara kasaran, itu sekitar tahun-tahun itu, saudara. Pol-polnya itu 2030, pol-polnya, saudara-saudara. Jadi yang terpenting sekarang adalah persiapkan kedatangan Tuhan. Dia bisa datang hari ini, dia bisa datang di tahun ini atau tahun depan. Kalau belum datang, inilah kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya kalau melihat, saya waktu menyiapkan materi ini, saya lihat banyak sekali informasi, saya bingung, aduh Tuhan, ternyata benar-benar mengerikan ini. Apa yang harus saya sampaikan? Mau pakai main hitungan yang jelimet, jatuhnya juga sama di tahun-tahun itu, saudara. Jadi kita berada di tahun yang sangat genting. Inilah saatnya untuk kita lebih memperkuat diri dengan Bapa Yahweh. Bayangin aja, masalah vaksin loh. Keluarga bisa pecah kok, saudara. Ngeri kan? Nah, saya berharap kata-kata ini nggak akan membuat video saya di take down lagi. Ya, saya juga perlu kasih tahu bahwa video saya di channel Lukas Sutrisno dibekukan 1 minggu, saudara. Karena ada video yang judulnya itu Afram Rewel. Nah itu ternyata dianggap oleh robotnya YouTube, itu dianggap kekerasan terhadap anak-anak. Jadi channel Lukas Sutrisno sedang dibekukan. Nanti hari Rebo baru bisa upload lagi. Ya, saudara doakan, makanya saya mesti hati-hati. Ya, salah ngomong ditutup ya, saudara. Ya, kenapa saya mesti hati-hati? Karena saya sudah 2 kali mendapatkan teguran. Yang pertama itu 1 minggu, yang kedua itu 3 minggu. Dan kalau terjadi akan seluruh konten dihapus. Nah, sekarang YouTube itu luar biasa ya, saudara-saudara. Karena musuhnya robot. Ya, jadi saya harus pinter-pinter ngomong supaya robotnya tidak mendeteksi. Ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara sekalian, karena kita sekarang sudah berada di penghujung dunia. Pesan saya untuk saudara, ayo yang sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh, mumpung kita masih punya kesempatan, lakukanlah yang terbaik untuk Bapak Yahweh selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada saat pagi hari ini, kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di dalam hati kami, sehingga iman kami terus bertumbuh, menantikan kedatangan Yesua yang sudah sangat dekat. Di dalam nama Adonai Yesua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar, dan bagi jemaat live streaming dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dipersilakan untuk berpuasa selama 25 jam
dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis 16 September 2021. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ditinggikan Nama Yeshua, Kibarkanlah Panjinya. Hari Raya Shemini Atzeret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang Perkasa untuk Menyelamatkanku. Ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 sampai 6 pagi di Kehilat. Dan kami juga menyediakan layanan antar jemput. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Dan sekali lagi saya menegaskan bagi saudara yang belum ikut doa pagi, ayo doa pagi saudara. Dasari hidup kita dalam doa supaya perjalanan hidup kita selalu dalam kemenangan. Yang terakhir saya akan bacakan ada ucapan terima kasih kepada YTH Bapak Ibu Pendeta Lukas Sutrisno, tim besuk Gereja Aleph Tau di tempat. Shalom Aleichem. Kami keluarga Ibu Artiningsih banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu Lukas, tim besuk dan segenap jemaat Gereja Aleph Tau. Bukan gereja ya, Kehilat. Yang telah mendoakan Ibu Artiningsih selama opname di RSU Tidar sampai saat ini. Kiranya Bapak Yahweh membalas kebaikan Bapak Ibu Lukas dan segenap jemaat. Terima kasih, hormat saya Artiningsih. Sudah saya bacakan, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amen. Ken yehi rotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotsa. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa isteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen.
Baruk tan akau misar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata seteka dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yesua Hamasya Waruah Hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi